Selamat siang semuanya. Kita kembali akan meluncur menuju San Mori ya. Ini sudah bukan morning lagi nih, Sunday, tapi udah siang. Kali ini saya pengen coba itu jalur ke Jalinsu. Jalinsu itu yang lagi viral ya, jalur lintas Sumbing. Seperti biasa saya akan mengarah ke Parakan, tetap lewat jalan Bulu ya, karena gimana pun juga saya merasa nyaman lewat sini, biarpun lebih rame gitu. Biarpun lebih rame, nggak tahu kenapa. Perasaan biasa aja, deket gitu loh. Kebiasaan juga sih. Ya nanti pulangnya lewat sana lah, lewat yang jalur Kedu. Sama, cuman beda 2 kilo. Cari bensin dulu ya. Seperti biasa, jalur Bulu. Melintas Kecamatan Bulu sekarang. Galak ya motornya ini, galak. 2014 Satria View, tapi udah saya benahin dikit-dikit ya, udah saya rapiin yang apa ya, dari pemakai sebelumnya lah. Saya juga sekarang udah kembali ke normal habitatnya. Masuki Parakan seperti itu. Pertigaan Parakan. Parakan ya. Parakan baru kita naik apa? Ya, kita mampir di warung Subur, warung legendaris di Kota Parakan, Mas. J, monggo. Ambil arah menuju Jalan Menoreh. Kita meninggalkan Parakan. Tadi sempat mampir ke itu warung tembakau yang itu fenomenal ya, ramai terus itu dari semenjak orang tuanya dulu. Jadi ya mungkin dulu satu-satunya dia ya, sekarang semuanya banyak pertumbuhan di mana-mana, tapi sampai sekarang masih ramai. Harganya murah, warung tembakau Subur. Kita melintas Sigandul ini ya, itu Sigandul tuh,
Gandul Coffee and Resto. Cukup ramai ya, karena ini view-nya bagus kalau dari restoran itu. Jembatan ini kalau dari bawah kelihatan cantik. Kalau dari bawah, ini nih jembatan ini. Nah, makanya banyak orang yang di bawah sana itu lihat ini jembatan ini cakep banget. Menanjak terus jalanannya sampai nanti di satu titik nanti kita menurun. Nah, di situ kita berbelok. Saya juga belum pernah, cuman mari kita lihat. Kita memasuki desa wisata Telahap. Wisatanya apa gitu ya, mungkin ya kerajinan tembakau kali ya. Kemarin sudah saya ke Dukuh Seman, macam-macam. Banyak desa-desa di lereng Sumbing itu, mereka para petani-petaninya kan menanam tembakau. Nah, biasanya tembakonya itu dinamakan berdasarkan dusun atau desanya ya. Kita memasuki kawasan Kledung. Kalau kita lihat di sebelah kanan kita itu ada Kledung Park. Itu. Kelihatan ya. Kita terus melaju dikit. Cukup ramai lalu lintasnya ya. Nah, kelihatan tadi itu mau ke sana ya, bener ramai. Lesehan-lesehan juga ini. Ya kan, sambil ngopi, melihat pemandangan di balik itu murah meriah. Ini aku ragu-ragu ini mobil mau kemana ini? Oh, mau belok. Belok kiri saya ragu-ragu apakah ini. Ternyata memang ini katanya. Jadi ini dibelokin ke arah sini. Kita coba aja, kita lihat. 500 meter, belok kanan. Jadi dari jalur utama tadi saya diberi belok kiri. Perasaan bukan ini gitu. Atau mungkin saya waktu itu cuman menebak-nebak. Tapi mungkin ya benar. Nah, inilah arah menuju Jalinsu. Jadi tadi tempatnya di mana tadi ya? Kretek, desa Kretek. Begitu kita masukin desa Kretek, Memelan gitu. Tadi sebelum jembatan itu ya. Oke, kita masuk. Luar biasa view-nya. Belok kanan. Nah, ngikutin jalan ini aja. Cijeruk, Kalijajar tadi itu. Terus sejauh 3 km. Ntar dulu nih, mobil ini menghalangi pemandangan saya ini. Jadi ini view-nya ya. Kalau kita mau lihat view-nya.
Sejuk, udaranya sejuk. Dingin-dingin enak. Kok menurun ya? Menurun berkelok, naik lagi. Oh, naik sekarang. Jalan lintas Sumbingnya ya. Belok kanan. Setelah 200 meter, Anda akan sampai di tujuan. Lihat-lihat gimana yang oh, saya belum tahu. Anda sudah sampai di Jalan Lingkar Sumbing. Jalan Lingkar Sumbing. Jadi kita udah sampai di Jalan Lingkar Sumbing. Saya masih penasaran. Saya baru berhenti dulu. Saya pengen explore ke seputaran. Nanti kayak apa kita lihat. Jadi kita sekarang ada di Jalinsu. Kita udah nyampe ya di Jalinsu. Ini saya agak ribet dengan peralatan saya ini. Biasalah. Langsung disambut lagi karaokean dangdut nih. Saya pikir tadi sepi makanya saya berhenti di sini. Langsung disambut lagu. Disambut lagu dangdut. Oke lah, nggak apa-apa lah. Ya, budaya lokal. Jadi kita sekarang sudah ada di Jalinsu ya, ngopi dulu lah. Biasa, pada saat saya bepergian itu pasti ada satu peralatan yang rusak gitu. Ya, itu yang bikin kesel kalau ini. Tapi ya itu udah biasa terjadi, kayak remote saya rusak dan sebagainya. Kendala. Saat di rumah baik-baik saja, begitu sampai yang kita mau perlukan, alat yang kita perlukan rusak. Begitu, tapi kita nikmati ya. Air terjunnya ke bawah, lewat mana? Sekarang nggak ada airnya. Oh, sekarang nggak ada airnya. Kan kemarau. Musim kemarau. Saya dari Temanggung. Banyak yang punya warung sini toh? Iya. Jeruk Selawe. Ini warung Jalinsu ini, angkringan ini. Sayang pemandangannya
kurang berkabut itu ya. Woi, ada yang naik jeep. Dangdutan. Kumbing. Ini tembakau apa ini ya? Ini tembakau Wonosobo ini. Ini udah wilayah Wonosobo. Coba nanti kita telusurin itu jalan itu. Jalan itu ya. Sampai tembusnya kemana nanti kita. Ini warung ini luar biasa ini. Jadi warung angkringan Jalisu. Jalisu. Ini semuanya bersaudara ini Mbak ya. Angkringan Mamak Fatur. Dan satu lagi apa ini? Yang satunya lagi nih. Al Huda. Nah ini dia lokasinya ada di sini nih. Pokoknya begitu datang dari sana itu naik turun lagi. Nah ini parkir gratis ini. Parkir gratis Mbak ya. Nah itu penting Mbak. Kalau sampean enggak, kalau ada tukang parkir orang suka malas. Parkir gratis saja. Udah lama buka di sini Mbak? Ya, Sudah lama buka di sini? udah 3 bulan. 3 bulan. Ini lahannya bikin sendiri nih ya. Disiapin sama itu tadi masnya saya bilang. Itu yang punya. Ini bapak ini. Bukan, ini punya saudara. Oh punya saudara. Saudara, ya. Ya kan, ini masnya nih. Jadi rame-rame mas ya. Ya, ini rame. Nyewa atau gimana ini tadi? Ini sewa ya. Disewa ya. Sewa buat saudara-saudara ini semuanya buka ini. Termasuk yang itu pak. Ya. Wah, gede itu banget bukan, itu. ini beda lagi. Oh beda lagi itu. Beda orang lagi itu. Beda lagi. Cuma ini lahan ini. Tapi kalau sampean bisa mempertahankan itu parkir gratis rame sampean mas. Ini memang dari awal memang gratisin semua. Ya, karena tukang parkir itu kadang-kadang suka bikin orang jadi malas. Nah, itu. Ya kan kadang-kadang orang cuma pengen ngopi, tambah parkir, ya kan malas ya. Dan nggak ada fungsinya juga. Kopi deh. Gitu. Kita melanjutkan perjalanan ya. Kita lanjutkan ya, kita telusurin sini dulu nih. Ini lumayan bagus warungnya, jadi konsepnya tanpa parkir. Emang saya bilang jangan kasih parkir karena peka itu. Kita lanjutkan, kita telusurin sampai desa mana ini. Jalinsu. Mendingin ya. Keren banget. Keren. Keren ya. Wah dingin nih. Ini dibangunnya, pokoknya dibukanya lah ya, dibuka bulan Desember kemarin ya, 2025 ya. Jadi sekitar udah jalan 7 bulan, 8 bulan ini. Keren ya.
Saya nggak ini, mungkin ini desa Pokowonto atau apa gitu tadi kata masnya itu tadi. Jadi mungkin kalau jalan yang ininya sih jalan lama itu, terus disambungkan dengan jalan lingkar Sumbing itu tadi. Ini ada suatu kegiatan nih kayaknya. Di desa ini. Ramean ada apa ini? Mungkin ada pertandingan apa? Nggak tahu lah. Yang penting kita lewat aja. Apa balik lagi ke arah sana ya? Atau mungkin balik lagi aja lah ya. Saya nggak. Lain kali kita telusurin sini. Sekarang kita balik lagi ke arah sana. Fokus kita ke Jalinsu itu aja dulu. Daripada ini kurang, keindahannya kurang nih. Kembali ke daerah sana. Cuman saya mau pakai jaket dulu. Daripada ya, dingin di atas tadi. Ini jas hujan saya itu sama dengan jaket. Celana-celananya saya pakai. Siap. Dingin banget, terpaksa saya menggunakan perlengkapan saya supaya nggak kedinginan. Ini saya turunin Jalinsu sampai kemana ini nggak tahu nih. Rupanya ini tembus ke apa ini, Kali Jajar ya. Kali Jajar itu kecamatan apa desa ya. Tapi ini udah wilayah Wonosobo. Jadi begitu kita turun tadi, ini masuknya ke Kali Jajar ini. Ini kita arahin ke Kertek. Ini kayaknya udah Kertek ya, Kertek Wonosobo. Tapi ya saya pusing-pusing ya, tak arahin aja ke Kertek gitu ya. Tapi ya jalannya cuman ini sih, yang jalan utamanya tadi. Saya turun. Setelah 300 meter, belok sedikit ke kanan menuju jalan. Ini turun. Ini kita akan ketemu dengan jalan yang ke jalan Wonosobo Purworejo. Jadi saya akan mengambil ke kanan berarti, karena saya akan balik ke arah Temanggung ya. Kalau kayak ke kanan kan berarti Kretek tuh. Ya, ini juga udah Kretek sih, cuman nggak tahu tadi desa apa. Tapi nah kalau ini saya tahu ini. terus di jalan Wonosobo, Purworejo sejauh 1 km. Nah 1 kilo nanti kita ketemu pertigaan yang mengarah ke Temanggung ya. Jadi memang kita udah sampai ke Kretek Wonosobo. Di pasar nih, pertigaan Kretek nih, pasar Sopuran Kretek. Jadi kalau lurus itu ke arah Wonosobo ya kan, kalau ini kan kita ada di jalan Purworejo. Anda sudah sampai. Nah saya akan kembali ke Temanggung, tapi jalannya ini muternya di mana ini? Oh ini muternya. Oh ini muternya sini mungkin ya. Jadi saya ambil nih pertigaan ini. Kalau lurus tadi kita ke Wonosobo, kita ambil ke kanan, kembali ke arah Temanggung, naik nanjak. Inilah Kretek Wonosobo. Udah tahu nih, kalau ini saya udah tahu, udah biasa. Oke. Kita nyari makannya nanti di tempat yang kita tahu aja. Kanan ini tanjakannya tinggi, jadi merayap ya, karena kendaraan-kendaraan besar pada merayap di sini nih. Ya kita kan motor kecil. Truk-truk itu, bus dan sebagainya merayap. Jadi ini yang membuat jadi ini macet nanti. Ya kan? Tinggi tanjakannya. Ini menarik nih. Coba kita coba ini sate dombos nih. Apa ini?
Rame nggak ya? Kalau rame aku nggak suka. Rame. Bos. Gulai. Kita cobain lah apalah gulai sama sate kali ya. Bos. Kenapa? Ini rame banget ya. Panjang antri aja, itu baru selesai. Kalau mau nggak ini aja. Ya ini malah masnya belum dapat, tahu udah dapat. Ya toh? Video pak. Hah? Nge-vlog. Ya biasalah bikin cerita. Setiap perjalanan selalu ada cerita, Mas. Suka tuh. Ini daerah Kledung ya? Kledung ya? Kledung. Cuman karena antriannya panjang ya nggak usah ini aja. Enak lumayan. Sebagai penutup menelusuri Jalan Lingkar Sumbing, Jalin bukan sekedar perjalanan melintasi aspal mulus di dataran tinggi, tetapi sebuah pengalaman batin menyatu dengan alam. Dengan bergesernya roda diapit kemegahan Gunung Sumbing dan Sindoro, jalur ini membuktikan bahwa keindahan Wonosobo selalu punya cara untuk memukau siapa saja yang datang. Di balik setiap tikungannya tersimpan pesona pariwisata yang siap menyambut para pencari ketenangan. Kehadiran Jalan Lingkar Sumbing telah mengubah wajah konektivitas di lereng gunung secara signifikan, lebih dari sekedar jalur alternatif yang viral dan memanjakan mata. Jalan ini adalah katalisator penting yang memangkas biaya logistik pertanian sekaligus menggerakkan roda ekonomi warga lokal. Kedepannya, sinergi antara pemanfaatan wisata dan mitigasi keselamatan di jalur rawan longsor ini akan menjadi kunci keberlanjutannya. Perjalanan memang harus berakhir, namun cerita tentang ketangguhan hidup tidak pernah benar-benar berhenti. Terima kasih sudah menonton kisah ini bersama saya, Victor. Sampai jumpa di perjalanan dan cerita inspiratif berikutnya di Best Indonesia Otomotif dan Touring Channel. Tetap semangat dan salam jelajah Nusantara.